Bisa saja ada rencana yang lebih besar untuk menyingkirkannya, dan itu hal yang menakutkan sadis. Bureau Bus, kasus David Celeste Rivas Hernandez. Sekarang kita tahu siapa detektif swasta yang disewa oleh pemilik rumah di Hollywood Hills tempat David tinggal. Dekat lokasi Tesla ditemukan bersama tubuh Celeste. Kami baru saja duduk bersama penyelidik Steve Fisher membahas temuan terkininya. Apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Izinkan saya memberitahu, ini sangat mengejutkan. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Ya, jadi Anda ingat kami sudah memberitahu bahwa pemilik rumah di Hollywood Hills, pengelola properti tempat David the Singer tinggal, telah menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki kematian Celeste Rivas Hernandez, remaja 14 tahun yang ditemukan terpotong-potong di Tesla milik David yang ditinggalkan di dekat sana. Sekarang kita tahu siapa penyelidik swasta ini dan saya baru saja mewawancarainya. Ya, Anda akan melihatnya di episode ini dan saya merekam pengantar ini setelah saya mewawancarainya. Dan izinkan saya katakan, dia mengungkapkan banyak hal. Oke, banyak sekali. Jadi saya akan sini mungkin David Nobai berikan semua sama jawaban, tapi saya akan dikatakan coba Anda mendengarkan apa yang dia katakan. Anda mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang banyak hal. Oke, jadi detektif swasta ini sendiri, Steve Fisher, akan memutar wawancara itu sebentar lagi. Sekarang sedikit penyegaran. Polisi menggerebek rumah senilai 3,64 juta ini, yang menurut laporan, David membayar puluhan ribu dolar untuk sewanya. Kita tahu bahwa jasad Celeste ditemukan di bagasi Tesla miliknya yang disita pada bulan September lalu. Dan Tesla itu berada di dekat properti ini. Dan untuk memperjelas, sejak saat itu belum ada tersangka yang disebutkan, tidak ada orang yang dicurigai, dan belum ada penangkapan. David membatalkan turnya, pindah dari rumah mewah itu, dan mengalihkan properti Texas ke ibunya. Situasi ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Inilah pemilik rumah di Los Angeles. Maaf jika saya salah menyebut namanya. Malden Trufanovic turun tangan karena tak puas hanya menunggu LAPD. Jadi dia membawa penyelidik pribadinya sendiri untuk mulai menyelidiki dan mencari lebih banyak jawaban. Ya, kita di Muda Power ini di episode sebelumnya, tapi sekarang kita tahu siapa penyelidiknya, Steve Fisher. Saya akan memutar wawancaranya untukmu. Ini memang sesuatu, izinkan saya langsung menjelaskan kasus ini. Semua ini bermula 8 September saat petugas LAPD dipanggil ke penampungan mobil derek di Mansfield Avenue, Hollywood. Setelah pekerja mencium bau busuk dari mobil Tesla yang lama terparkir di sana. Mobil tersebut terdaftar atas nama David, penyanyi 20 tahun asal Houston dengan nama asli David Anthony Burke, pencipta lagu hits Romantic Homicide. Tesla itu telah ditinggalkan di dekat properti sewaan Hollywood Hills di derek dan hanya dibiarkan terparkir di sana. Dan ketika petugas membuka bagasi depan, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sisa-sisa manusia yang dibungkus plastik. Beberapa hari kemudian, tubuh itu dipastikan milik Celeste Rivas Hernandez, remaja 14 tahun yang kabur dari rumah dan hilang dari Lake Elsinore sejak April 2024. Tubuhnya membusuk menandakan ia sudah berminggu-minggu di mobil, penyebab kematiannya masih ditunda. Sekarang, meskipun David pada titik ini secara resmi tidak dianggap sebagai tersangka atau bahkan orang yang dicurigai, internet mulai menghubung-hubungkan atau tampaknya mengaitkan dugaan hubungan antara David dan Celeste. Tangkapan layar obrolan Discord, klip siaran, dan foto lama bermunculan membuktikan mereka pernah berkomunikasi. Mereka mungkin pernah punya hubungan, menurut laporan TMZ. Teman dekat David mengira Celeste berusia 19 tahun dan mungkin ada hubungan di antara mereka. Penggemar menyadari dia, dan David punya tato kecil sash yang sama di jari. Jika itu belum cukup seram, David juga punya lagu berjudul Celeste yang belum dirilis dan sudah diberitakan. Segalanya berantakan bagi David sejak penemuan itu, termasuk tur dibatalkan, jeda, dan promosi album barunya kehilangan kerja sama merek. Sementara itu, David telah mengambil langkah besar secara hukum dan finansial. Dia selasa menyindir Blair Burke, putra pembela Bapak Hollywood yang pernah sewakili orang-orang seperti Harvey Weinstein. David memindahkan akta 2 properti di Texas kepada ibunya tepat setelah salah satu rumah itu tampaknya menjadi korban swatting. Laporan palsu soal penembakan dan mayat di sana. Sekarang mari kita bahas, lalu kembali ke properti sewaan di Hollywood Hills itu. Bagaimana penyelidik swasta bisa terlibat dalam kasus ini? Jadi, menurut majalah LA Polisi telah melakukan penggeledahan di properti itu pada tanggal 17 September. Sejak itu, David menyewanya seharga $20,000 per bulan. Semua sport rupiah yang masih diisi oleh seorang pria bernama Alden Trifinich. Dan petugas dilaporkan mengumpulkan barang elektronik, komputer. Mereka memeriksa saluran pembuangan, mencari jejak darah atau jaringan. Menurut laporan TMZ, saya belum bisa mengonfirmasinya.
Namun pemilik rumah ini mengaku frustrasi karena hampir tidak mendapat kabar dari LAPD soal temuan mereka. Dan saat itulah dia mengambil tindakan dan menyewa detektif pribadinya sendiri. Dia mengincar waspada TMZ dan Daily Mail bahwa keluarganya ingin tahu apa yang mungkin terjadi di dalam atau sekitar rumah ini. Dan bahwa dia tidak berusaha mengganggu penyelidikan polisi. Dia hanya tidak ingin dibiarkan dalam ketidakpastian tentang hubungan apapun jika ada yang mungkin dimiliki propertinya dengan semua ini. Dan TMZ melaporkan bahwa LAPD sejak itu telah menyita rekaman kamera pengawas dari kamera rumah yang sama yang bisa menunjukkan dengan jelas siapa saja yang masuk atau keluar dari properti tersebut. Sekarang pemilik rumah ini dilaporkan mengatakan kepada media bahwa dia sendiri bahkan belum melihat rekaman tersebut demi menghormati privasi penyewanya. Dia juga mengklaim polisi belum memberi salinan surat perintah atau memastikan barang yang diambil. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Apakah detektif swasta yang disewa pemilik properti ini sudah menemukan sesuatu yang menjelaskan garis waktu kejadian? Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, satu hal lagi sebelum kita berbicara dengannya, ada sesuatu yang sudah kami pelajari. Jaksa wilayah LA County Nathan Hochman angkat bicara, mengonfirmasi bahwa kasus ini masih dalam penyelidikan. Belum ada kasus yang diajukan ke kantornya sampai saat ini. Kita bahas lagi nanti. Sekarang saya ingin memperkenalkan tamu spesial. Imzakun ditemani oleh penyelidik swasta Steve Fisher yang disewa oleh mantan pemilik rumah David. Terima kasih sudah meluangkan waktu membahas ini. Steve, bagaimana Anda bisa disewa? Bagaimana Anda terlibat dalam masalah ini? Jadi awalnya ketika kasus ini, saat jasadnya pertama kali ditemukan, saya sedang menangani kasus orang hilang lain di LA, seorang perempuan. Dan kami pikir itu bisa saja individu tersebut. Saya terus mengikuti kasus ini hingga dia teridentifikasi dan kami tahu itu bukan dia. Dan saya juga menemukan beberapa hal lain seperti kapan mobil itu diderek dan foto-foto saat mobil itu diderek dan sebagainya. Dan pemilik rumah itu menghubungi saya, lalu saya berbagi beberapa hal dengannya dan semuanya berkembang dari situ. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah dia pemilik rumah itu. Bukan pemilik kontrakan David. Nama David tidak ada di kontrak sewa, bahkan pemilik rumah tidak tahu David tinggal di sana. Sebenarnya Josh Marshall, manajernya yang menyewa rumah itu. Tapi jelas David tinggal di sana, kan? Ya, dia memang tinggal di sana tapi pemilik rumah tidak tahu. Benar. Oke, dan saya omong-omong, saya mengerti ini adalah Anda tahu, bagian dari penyelidikan. Mungkin ada batasan apa yang bisa Anda bagikan. Tapi sebenarnya apa yang dia cari dalam hal ini? Sebenarnya siapa pemilik properti ini? Jawaban seperti apa yang dia cari? Jadi sebenarnya asal mulanya berkembang dari situ. Surat perintah penggeledahan itu saya yakin dikeluarkan pada tanggal 17 atau 18 dan merupakan surat penggeledahan paksa, artinya rumah sedang kosong saat itu. Dan mereka tidak meninggalkan salinan surat perintah atau pengembaliannya, daftar inventaris barang-barang yang mereka ambil dari rumah. Dan sebenarnya semua itu bermula dari situ. Saya belum resmi ditunjuk saat itu, tapi saya membantunya mencoba mendapatkannya. Kami memberitahu unit perampokan dan pembunuhan bahwa tidak ada surat perintah yang ditinggalkan, dan David sedang tur. Josh Marshall tinggal di luar negara bagian, kami mengetahuinya. Pemilik rumah menyuruh wakilnya ke rumah itu segera setelah tahu, tanpa surat perintah atau pengembalian. Dia hanya ingin tahu properti mana miliknya yang mungkin diambil dan statusnya sekarang. Ini jadi masalah saat Anda tahu hal seperti ini. Anda tiba-tiba terjebak situasi ini dan dia sangat sedih untuk Slash dan keluarganya. Dia juga seperti Anda. Jika ada sesuatu yang berkaitan, Anda tahu, di dalam atau sekitar rumah saya yang bisa membantu, maka saya ingin mengetahuinya. Dan saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa hal yang telah kami pelajari dan kami langsung serahkan ke LAPD. Tapi kami pikir ada hal yang signifikan, hal-hal yang bisa membantu. Maksud Anda, mungkin ada bukti bahwa kejahatan dilakukan di rumah itu? Bukan kejahatan sebenarnya. Tidak, dan saya akan jujur saja pada Anda. Kami tidak punya bukti bahwa sesuatu terjadi pada Slash di rumah itu, tapi memang ada bukti yang sudah kami kumpulkan. Itu membantu memperjelas kronologi waktunya. Sekarang kami punya pemahaman yang jauh lebih baik tentang kapan Tesla itu tiba di tempat parkir terakhir itu. Saya punya rekaman
closed circuit television dari beberapa rumah di lingkungan itu yang memperlihatkan Tesla dipindahkan. Begitu saja. Saya tidak bilang LAPD tidak punya itu. Saya yakin mereka punya, tapi kami ingin memastikan. Dan kamu tahu, kami melakukan beberapa pekerjaan untuk meningkatkan kualitas rekaman itu demi mencari tahu siapa yang mengendarai kendaraan tersebut. Dan ada beberapa barang lain yang ditemukan di rumah itu yang tidak diambil saat surat penggeledahan. Dan kamu tahu, surat penggeledahan itu terbatas, kan? Mereka tidak bisa mengambil semuanya sembarangan. Itu tergantung hakim. Dan kita belum tahu isi surat penggeledahan karena belum melihatnya. Itulah yang ingin kami lihat, tapi ada beberapa barang penting yang menurut kami tidak disita LAPD. Termasuk media digital dan barang lain yang membantu memastikan garis waktu dan hal-hal terkait. Dan Anda menyerahkan itu kepada LAPD. Kami memiliki hari itu, benar-benar hari ketika kami, barang-barang yang kami temukan, kami serahkan kepada LAPD dalam waktu 24 jam. Apakah ini Anda tahu siapa pengemudi Tesla itu? Anda tak perlu beritahu saya, tapi apakah Anda tahu identitasnya? Ya, Anda tahu. Sejauh yang kami tahu, itu adalah tempat parkir terakhir di mana mobil itu diderek. Ya, Informasi itu sudah disampaikan ke penegak hukum. itu sudah diserahkan ke penegak hukum. Mereka tidak akan memberitahu kita apakah mereka mengonfirmasi itu orang atau bukan. Pembunuhan karet. Cara mereka bekerja adalah kami akan mengambil informasi Anda, kami tidak akan membicarakannya. Anda tahu, jadi saya tidak tahu. Tapi dengar, sangat jelas bahwa lingkungan itu dipenuhi dengan kamera pengawas dan garis waktunya begitu Anda sekali. Kami mempelajari tanggal-tanggal itu dan melihat kejadian lain, termasuk yang dipublikasikan di Instagram dalam kehidupan mereka. Itu sangat masuk akal. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda melihat kapan mobil itu diparkir di sana, apakah Anda melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa tubuh Slash dipindahkan ke dalam mobil itu setelah mobil diparkir di sana? Apakah Anda yakin tubuhnya sudah ada di mobil saat mobil itu diparkir di lokasi yang akhirnya diderek? Jadi saya akan mengatakan bahwa saya tidak memiliki bukti adanya tubuh yang dipindahkan sebelum atau sesudahnya, sama sekali tidak ada bukti tentang itu. Yang bisa saya katakan? Ketika mobil itu dipindahkan ke posisi itu, kondisinya memang sudah seperti itu. Jadi mobil itu memang sudah lama sekali tidak digunakan. Mobil itu sangat kotor, dipenuhi debu tebal. Ini terjadi akhir Juli. Jadi ini aneh, karena kami juga mendapat informasi dari media bahwa mobil itu sering digunakan, dan David sempat membahasnya di video Instagram, lalu membawanya ke bengkel detailing. Tiba-tiba, di awal tahun, sesuatu terjadi pada mobil itu hingga mobil tersebut tak terlihat lagi, seperti menghilang. Baru setelah surat perintah penggeledahan keluar, kami tahu ada Tesla merah di garasi, sebelumnya kami tidak tahu. Yang bisa saya katakan, mobil itu disewa pada tanggal 1 Februari. Ya, biar saya persempit di sini. Bisa kan? Anda punya tanggal pasti kapan mobil itu yang ada Teslanya, yang ada jasad Celeste di dalamnya. Saat mobil itu ditinggalkan di sana, apakah Anda tahu tanggal pastinya kapan mobil itu ditinggalkan di Hollywood Hills? Saya, Anda tahu, saya percaya. Saya percaya, jadi saya percaya itu, Anda tahu, Juli, akhir Juli, sangat akhir Juli, sangat akhir Juli. Jadi satu hal yang sudah kami dengar dan ini juga sudah kami bicarakan adalah LAPD telah menyita rekaman dari properti sewaan itu. Beberapa kamera keamanan di sekitar properti tersebut. Bahkan ada laporan tentang kamera ring yang hancur di tanah. Dan menurut TMZ, polisi menyita semua rekaman dari beberapa kamera keamanan di rumah itu. Waktu lalu ketika mereka melaksanakan surat perintah penggeledahan, TMZ menggambarkan rekaman itu sebagai kutipan tambang emas potensial bagi para penyelidik. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat seseorang masuk atau keluar dari properti itu setelah Tesla ada di sana? Jadi setelah Tesla dengan tubuh Slash di sana, apakah Anda melihat orang keluar masuk properti itu? Sebelum surat perintah penggeledahan. Tidak, bukan dari saat Tesla itu ditinggalkan. Jadi dari saat Tesla itu ditinggalkan di sana. Dia benar-benar langsung memulai tur itu. Ada bus tour sewaan, dan saya ingin mengabarkan Tesla sudah dipindahkan, serta bus benar-benar berangkat tur. Oke, kamu udah bicara soal barang yang mungkin diambil dari rumah dan yang kamu serahkan ke LAPD. Bisakah kamu membagikan informasi tentang itu kepada kami? Kamu tahu hal yang baru saja kamu sebut dan kurasa itu apa? TMZ melaporkannya, sistem keamanan.
Rumah itu memiliki sistem keamanan yang sangat canggih. Bukan hanya dengan kamera, tapi juga dengan sensor dan berbagai macam hal lainnya. Semuanya direkam ke digital video recorder dan demi alasan privasi. Pemiliknya saat menyewakan rumah itu berkata, "Anda tahu, ini adalah sistem yang ada di rumah dan Anda bisa menggunakan fungsi apapun yang Anda inginkan dari sistem ini." Itu tidak bisa langsung diakses oleh pemiliknya. Jadi kita tidak tahu apakah kameranya diaktifkan atau tidak, tapi jika memang diaktifkan itu bukan hanya kamera saja, tapi juga kita bisa tahu kapan ada orang datang, pergi, atau membuka jendela di rumah jika mereka membiarkannya, tapi kita tetap tidak tahu. LAPD datang dan mengambil semua digital video recorder serta sistemnya seperti yang sudah diduga. Dan saya sudah bicara dengan perusahaan keamanan yang memasang sistem itu dan mereka bilang ke saya, "Anda tahu bagaimana sistem itu dipasang?" Kami pikir sistemnya mungkin sedang berjalan karena ada peringatan terbatas yang bisa dilihat oleh petugas keamanan. Maksudnya adalah jika terjadi kegagalan besar atau pernah ada kegagalan daya rendah. Peringatan itu muncul tepat saat mereka sedang menjalankan surat perintah penggeledahan. Kami kira saat itu mereka mencabut sistemnya, jadi ada alasan percaya sistemnya aktif. Saya tidak tahu apakah kameranya ditutup atau tidak. Saya bisa katakan bahwa beberapa sensor asap di rumah itu ditutup, dan mungkin saja memang begitu alasannya. Saya tidak tahu aktivitas mereka di rumah, mungkin kameranya juga dimatikan. Sehabis penyelidikan ini, apakah Anda mendapat info baru tentang Celeste dan David, terutama soal hubungan mereka? Bagaimana ada hal lain yang kung lapor ke publik yang perlu kami pikirkan? Apakah penyelidikan Anda mencakup hal tersebut? Tentu, ya. Dan Anda tahu, salah satu alasan kami akhirnya mengumumkan ini ke publik. Apa yang saya lakukan ini karena Anda tahu, saya punya metode kerja yang sedikit berbeda dibandingkan banyak penyelidik swasta lainnya. Orang berpikir ini cara yang benar. Saya percaya di era digital, terutama untuk generasi muda. Ketika mereka ada di tempat seperti Discord dan Anda bahkan tidak tahu identitas asli mereka. Anda tahu? Saya sudah menampilkan diri saya di luar sana dan orang-orang itu memang datang kepada saya dan sangat banyak orang yang datang kepada saya. Dan saya sekarang sudah banyak belajar. Banyak hal bersifat situasional kan? Namun ada juga orang yang benar-benar ada di sana serta yang punya foto dan video. Dan kami telah mendapatkan banyak foto dan video dari dalam rumah itu sendiri. Jadi kamu bisa menempatkan orang-orang pada tanggal dan waktu tertentu di rumah itu. Dan jumlahnya banyak, ada ribuan. Kamu tahu Celeste pernah di properti itu? Jadi kamu tahu, kami sudah memeriksa. Kami tidak menemukan dia di properti itu. Kami hanya punya foto-fotonya yang diambil oleh David. Kami kira ini bukan dari kamera ponsel, melainkan foto dari kamera biasa di lokasi berbeda. Dan itu benar-benar membuat saya berpikir bahwa kemungkinan besar dia punya tempat lain untuk tinggal. Memang ada. Saya bisa bilang bahwa banyak waktu dihabiskan di pusat kota Los Angeles. Dan saya akan katakan foto terakhir yang kami punya dari Celeste adalah 2 Januari 2025. Oke, nah itu penting karena kami bertanya-tanya. Ketika Anda tahu dia terakhir kali terlihat masih hidup, ada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dia seolah-olah sedang berlari menjauh dari lingkungannya. Dan itu terjadi pada bulan September 2024 saya rasa. Jadi ya kami tidak punya apa-apa, kami bertanya-tanya di mana gadis ini pada tahun 2025. Tapi kami memang punya foto dirinya. Pada tanggal 2 Juli, pagi-pagi sekali 2 Juli 2025. Apakah ada yang tahu? Dan untuk memperjelas, kamu nggak tahu informasi lebih lanjut tentang kapan dia meninggal kan? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak punya informasi tentang bagaimana dia meninggal atau kapan tepatnya dia meninggal. Saya dengar penyelidikan terus berjalan. Dan saat ini saya cenderung percaya itu terjadi sudah lama sekali. Dan saya pikir pada bulan Januari atau Februari situasinya berubah. Maksud saya kamu bisa melihatnya di foto-foto dan semuanya. Dan saya juga berpikir ketika pertama kali mulai melihat kasus ini, saya adalah tipe orang yang sangat percaya pada prinsip Occam's Razor. Menurut saya, semuanya lebih sederhana dari yang orang pikirkan, terutama di dunia maya yang sering membesar-besarkan. Dan saya pikir ini akan menjadi kasus overdosis tragis yang memang masih sangat mungkin terjadi. Mereka mengambil keputusan buruk karena enggan mengungkapkan hubungan potensial dan menempatkannya di Tesla. Lalu mungkin dia berpikir dia bisa meminta seseorang untuk menyingkirkan mobil itu. Dan mereka hanya berkata, tidak, saya tidak mau melakukannya, dan akhirnya mobil itu dibiarkan di sana. Tapi saya akan bilang begini, ada beberapa hal yang, dan saya bicara tentang bukti fisik yang ada di rumah itu. Itu adalah bisa saja ada rencana yang lebih besar soal bagaimana menyingkirkannya.
Hal-hal sadis itu menakutkan, jadi kami berusaha mencari tahu lebih lanjut. Saya ingin bicara lebih banyak, tapi ada alasan jelas. Saya tidak bisa. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia meninggal, tapi mungkin lebih ke bagaimana mereka berencana untuk akhirnya menyingkirkannya dan bagaimana caranya. Mungkin Tesla hanya tempat penampungan sementara saat itu dan waktunya saja kurang tepat untuk menyelesaikan ini. Namun, ada beberapa hal yang benar-benar akan membuatmu tercengang. Apakah manajemen tim David, bagian hukum, atau pihak lain pernah menghubungi kamu atau klienmu? Oh, kamu tahu? Aku tahu bahwa klienku sudah berkomunikasi dengan manajernya. Tapi hanya, untuk urusan sewa, karena mereka memang meminta untuk mengakhiri sewa tersebut. Dan aku percaya manajer lain yang secara teknis adalah pemilik Tesla merah itu sepertinya juga sudah berkomunikasi dengannya. Mereka perlu akses ke rumah untuk mengambil kendaraan dan barang-barang, serta hal lain yang mungkin dibutuhkan. Masalahnya adalah hanya ada satu kunci untuk rumah itu, dan siapa yang memegangnya, siapa yang punya akses, dan siapa yang ada di dalamnya. Karena kami juga punya bukti, bahwa saat David sedang tur pada waktu itu, antara Tesla ditemukan dan surat penggeledahan dikeluarkan, David sedang tur. Namun, ada orang di rumah itu, dan laporan sudah dibuat, bukan terkait sewa rumah. Tapi asosiasi pemilik rumah itu punya perusahaan keamanan pribadi yang kuat, dan kami sudah mendapatkan video serta laporan dari mereka. Jadi siapa yang memegang kunci itu kemungkinan adalah orang yang sama yang kamu tahu punya akses ke Tesla itu. Dan kamu tahu siapa dia? Kamu yakin dia yang memindahkan Tesla itu? Jadi saya yakin saya benar-benar tahu siapa yang memindahkan Tesla itu pada akhir Juli sebelum mereka pergi tur. Saya tidak bisa menyebut siapa orangnya, bukan karena alasan tertentu. Maksud saya tidak tahu siapa tepatnya yang ada di rumah itu, karena itu hanya sebuah laporan, tapi ada videonya. Kamu tidak tahu siapa orangnya, tapi memang ada seseorang di rumah itu. Dan karena hanya ada satu kunci, jadi oke, siapa yang punya akses pada saat itu? Jadi, apakah itu orang yang sama yang memindahkan Tesla? Apakah ada sesuatu, apakah bagian terakhir dari rencana itu akan segera dijalankan? Soal menyingkirkan jasadnya? Saya kurang tahu. Sekarang, minggu ini kita mendengar dari Jaksa Wilayah Los Angeles, Nathan Hodgman, dan dia benar-benar membahas kasus ini secara langsung ketika seorang reporter TZ menemuinya di luar kantor kejaksaan. Dan mengenai status kasusnya, dia mengatakan, kutip, saat ini masih dalam penyelidikan. Kami tidak membahas si tersangka atau detail penyelidikan yang masih berjalan. Jika kasusnya itu masuk ke kejaksaan dan kami memutuskan, Anda akan jadi salah satu yang pertama tahu. Kasus tersebut belum diajukan ke kantor kami untuk dipertimbangkan penuntutannya dan untuk menegaskan hal itu. Juru bicara kejaksaan mengonfirmasi ke kompleks bahwa belum ada kasus yang diajukan untuk pertimbangan penuntutan. LAPD juga mengatakan kepada media tersebut bahwa pemeriksa medis daerah masih belum menentukan penyebab atau cara kematian. Mengutip pernyataan, masih belum jelas apakah ada tanggung jawab pidana selain dari penyembunyian jasadnya. Steve Sis, kamu sudah memberi banyak info di sini. Apakah kamu tak terkejut bahwa kita belum memiliki tersangka yang dikonfirmasi dari penegak hukum atau orang yang dicurigai atau bahkan penangkapan pada saat ini? Itu bisa kamu katakan, dari apa yang kamu lihat itu masuk akal. Tapi Jesse mungkin akan segera mencari sesuatu. Ya Jesse, itu masuk akal, tapi kita harus waspada dalam waktu dekat. Aku sudah sering melihat ini. Aku tegaskan, aku tak punya info orang dalam soal ini. Ini hanya pendapatku saja. Ini berarti selama pemeriksaan autopsi, tidak ada yang sangat jelas, seperti tengkorak yang remuk, cat, lubang peluru, atau hal-hal seperti itu. Mereka menunggu hasil toksikologi keluar untuk penentuan akhir. Apakah pemeriksa medis berkomunikasi dengan para detektif selama waktu ini? Apakah mereka benar-benar Anda tahu? Apakah mereka sudah punya penentuan awal? Saya yakin mereka punya. Saya rasa kantor kejaksaan bekerja berdampingan dengan para detektif dan memberitahu mereka. Ini yang kami butuhkan untuk tuduhan ini. Ini yang kami perlukan untuk tuduhan tersebut. Bisakah Anda mendapatkannya atau tidak? Dengar, kejahatan jelas terjadi di sini. Setidaknya ini adalah penyembunyian mayat, bukan? Jadi kita tahu seseorang melakukan itu. Semoga saja kamu tahu itu bukan mutilasi. Semoga saja. Laporan awal soal dia dimutilasi ternyata salah. Namun, saya harus katakan, meski sudah membahasnya, kami menemukan hal yang bisa berarti mereka punya rencana kejam untuk menyingkirkannya. Itu belum pernah dijalankan, jadi kamu tak bisa menuntut seseorang atas kejahatan yang baru terpikirkan. Kita mungkin tidak akan tahu lebih banyak soal itu.
So, ya Steve, waktu sebelum ke malam, biar kamu pergi, apakah kamu punya petunjuk tentang itu di mana David berada sekarang? Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Dan ini agak aneh karena kelompoknya tetap sangat diam. Sisa dari kelompoknya, kurasa, saya bahkan tidak yakin dengan percakapan pemilik dan manajemennya saat memutuskan sewa itu. Saya rasa hanya pengacara dan orang tuanya yang tahu keberadaannya, bahkan manajemennya pun mungkin tidak tahu. Ya, Steve T. Fisher, saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan. Terima kasih banyak telah memberikan sedikit lebih banyak wawasan tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Anda di saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.